Ini kelas D. Sedang role playing lagi. Sosial ekonomi. Kita lagi gladi role playing, lagi kegiatan evaluasi kegiatan belajar kita selama 2 hari, belajar dalam menanyakan responden untuk kegiatan rekrutmen. Pada program rekrutmen sosial ekonomi, kami di sini meminta dan waktunya atas pertanyaan saya. Kira-kira Bapak waktu dan waktunya bisa tujuannya untuk mendata warga untuk mengetahui sosial ekonomi yang ada di wilayah terutama kampung. Data ini buat program yang akan kita maka dari itu jawaban yang sebenarnya. Lihat lagi kelompok yang satunya ya, ini juga lagi istri sangat luar biasa. Ini kenapa nih ketawa aja nih? Kenapa? Bang gimana bang, lagi ngapain? Ini role playing ini, jadi kita menanyakan PNL ke responden. Responden itu ada beberapa ada beberapa tahap gitu. Responden di jalanan, di pesantren, itulah. Selanjutnya silakan ada lagi. Oh jadi ini saya bincang dulu, berarti ini lagi pencacahan evaluasi ya, belajar ya? Iya, belajar. Bagaimana nanti role playing? Ya, jadi role playing itu kita pencacahan ke masyarakat. Iya. Ada respondennya gitu. Responden itu ada beberapa macam gitu. Oke. Ada yang gelandangan di pesantren gitu ya. Iya. Terus di SLS Pak. Oke, sangat luar biasa. Iya. Oke, sangat luar biasa ya. Ibu-ibu juga ini sangat luar biasa. Ini juga sama, sangat luar biasa. Kurangnya masih itu. Nah ini juga sama, lagi role playing gitu. Ini PML kita yang sangat luar biasa.
Itu mengawasi. Iya, kalau bahasa Cina tong taigong. Rekor rek sosek K2K ya, K22K. Jadi mengenai tentang individu atau tentang keluarga, ya. Dimana di sini kita temui bahwa ada satu keluarga, namun tapi tidak lengkap keluarganya. Jadi artinya si keluarga tersebut itu hanya ada kepala keluarga, namun istrinya tidak ada, ya, istrinya tidak ada karena hasil penyelidikan atau kita pendataan bahwa istri dari kepala keluarga tersebut adalah sudah terpisah, seperti itu. Cuma di sini kita temui bahwa di datanya ada di dalam kartu keluarga hanya tersisa beberapa anak di situ, ya, beberapa data keluarga. Namun beberapa keluarga pun itu ada yang susah ditemui. Artinya anak tersebut berjanji ada di mertuanya, kemudian ada di keluarga yang bersangkutan, kepala keluarga. Jadi artinya anak tersebut itu tidak menetap di rumah responden tersebut, seperti itu. Tapi yang jelas kita temui di kartu keluarga itu ada terdaftar di situ. Cuma ketika kita temui pada waktu itu anak tersebut itu masih posisi atau keberadaannya adalah masih jalan. Terkadang di mertuanya atau di ibunya, di neneknya itu 3 bulan atau 4 bulan gitu. Jadi ketika kita pas turun ke lapangan, kebetulan anak tersebut tidak ada, seperti itu. Emang saya responden apa ya? Kemungkinan ada keluarga final ya. Non boy itu apa? Bacain, Pak. Ya, nggak tahu nih. Yang jelas di kepala keluarga respondennya kita terima seperti itu, ya. Jadi kita sebagai petugas hanya mendata ketika ada data atau berdasarkan pernyataan atau penjelasan dari responden atau kepala keluarga. Apapun itu, ya. Jadi kita memang sebagai petugas memang kita meskipun kita tahu, tetapi yang menjadi patokan kami itu sebagai petugas adalah tetap pernyataan daripada responden, mau salah, mau benar, mau bohong, mau enggak, terserah, urusan mainan, seperti itu. Contoh ke hal yang lain pun itu terkait dengan jumlah keluarga, ya. Kemudian untuk keterangan perumahan juga, ya. Perumahan di dalam perumahan itu banyak hal-hal yang memang ketika kami temui si respon itu banyak kejanggalan juga, ya. Banyak kejanggalan, artinya tidak sesuai dengan fakta atau keberadaan yang ada, seperti itu. Ketika kita tanya misalnya ibu, bapak punya luas lantai bangunan berapa, si respon itu dia berbicara itu hanya berdasarkan taksiran, seperti itu, ya. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Di sini kita temui bahwa 90 meter persegi. Padahal kalau kita ukur secara real dengan menggunakan ukuran itu bisa jadi ini agak kurang, ya, karena jelas posisi rumahnya seperti itu kita kelihatan, ya. Terus hal-hal yang lain pun ketika kita bertanya tentang aset, nah memang ini juga, ya, cuma tadi kita kembali bahwa kita sebagai petugas itu terserah kami hanya mencatat hal-hal yang disampaikan oleh responden, baik buruknya atau bohong tidaknya itu terserah responden juga. Ketika kita tanyakan tentang aset, bapak punya kulkas, dia bilang tidak punya. Ini kenyataannya tadi seperti itu. Kita ketika berkunjung ke responden itu namanya padahal ada. Kita mau ngotot dan kita. Oke. Jadi gini, ya. Untuk hal-hal seperti itu yang terlihat secara kasat mata, gitu ya. Jangan Ketika kita dipertanyakan lagi. berkunjung ke responden, nah itu tadi kayak semacam atap, dinding, jadi
partai itu terkait dengan aset, jelas kan kita TV misalkan ya, TV jelas 30 in, 32 in gitu kan. Kan yang ditanya di sini untuk aset itu minimal 30 in itu sudah bisa dimasukkan ya, dianggap memiliki gitu kan. Nah, ketika kita melihat oh ternyata ada kulkas, dia nggak punya. Ketika itu kulkas saha gitu kan, ya kasih tahu ke respondennya itu kulkas siapa? Oh iya, kulkas saya, itu responden. Ya, jadi bisa dilihat lah dengan secara kasat mata kita juga ya. Kalau dia punya, apalagi kalau kita tahu itu tetangga kita ya, misalkan yang jadi responnya tetangga kita, saudara kita gimana. Nah, tahu kita dia punya aset apa saja, entah itu mobil, entah itu motor, entah itu perahu, begini ya. Karena di sini banyak nelayan kan. Nah, mungkin entah itu juga, dia juga tahu dia ini kalau responden ini punya aset yang lain selain rumah ya, yang ditempati sendiri, dia punya rumah yang lain juga gitu kan, ataupun punya aset seperti tanah ya selain yang ditempati. Nah, itu informasi, tolong informasi penggalian informasi dari respon itu sebaik mungkin digali lah gitu ya, agar informasinya itu akurat. Jangan sampai ya, asal-asalan kita menanyakan, Bu punya ini enggak, Pak punya ini enggak? Dia jawab asal aja kan, enggak punya. Enggak, sementara padahal kenyataannya dia memiliki gitu ya. Tolong informasi itu digali dengan sebaik mungkin gitu ya. Nah, apalagi kan kita selaku artinya orang-orang dari desa sendirilah intinya, bukan dari intinya lintas desa kan, ya mungkin lebih paham lah bagaimana cara berkomunikasi pada saat wawancaranya ya. Lakukan probing ya, artinya penggalian informasi itu ya sebaik mungkin lah gitu ya. Jadi kalau kita nanti ke depannya hasil isian itu kurang akurat ya, kurang bagus, sudah nanti datanya gitu kan. Ketika nanti di bantuan diturunkan, nah kalau tidak sesuai kan tidak akurat, nah gimana? Kita akan salahkan kan gitu. Makanya ya untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan ya, minimal kita sudah berusaha, artinya mendata sebaik mungkin lah, sesuai fakta gitu ya di lapangan. Ya, oke, terima kasih kepada Bapak Tutor yang sudah menambahkan. Hanya itu ya untuk presentasi kali ini untuk saya sendiri. Mungkin yang terakhir tadi memang kita simak bahwa mungkin sebisa mungkin Pak ya untuk menggali sebuah informasi dari responden dengan cara pendekatan atau walaupun adalah ya permen atau seperti apa, biar kita ngobrol dengan responden itu jangan sampai ibu kira-kira punya emas enggak, jadi akhirnya dengan spontan biar mereka terbuka atau buka-bukaan Apanya Pak? Oke Pak, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pilih kecamatan kan gitu ya. Nah, jadi nanti tolong dipelajari ulang lah gitu ya, untuk di dalam materi ini, terutama di bukan nomor sudah selesai, pendalaman juga sudah selesai ya. Maka season ini ya kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.